Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan segmen Create Up, di mana kali ini kita akan membahas mengenai solusi manajemen SDM ala startup. Bergabung bersama rekan saya juga Wiki Betul Adrian. sekali dan sudah tersambung melalui video conference ada narasumber, ada Mbak Stefani Swanita, CEO dan juga co-founder dari Catapa. Selamat pagi Mbak Stefani. Ya, halo, selamat pagi Mas Vicky, Mbak Prisa. Halo, suaranya agak-agak kecil, boleh mungkin Lebih lantang lagi ya, Mbak gitu ya, Stefani? mungkin ada masalah teknis. Boleh kenalan dulu mungkin ya, Catapa ini apa sih? Oke, Katapa merupakan solusi penggajian berbasis triple S, simple, swift, dan secure. Nah, jadi kita membantu digitalisasi proses penggajian yang ada di perusahaan supaya lebih efisien, lebih cepat lagi, dan pastinya tetap aman. Oke, jadinya terkait dengan penggajian menjadi Cukup lebih terdengarkah suaranya? ya, menjadi lebih praktis begitu ya Mbak Stefani ya. Oke, Mbak Stefani, berdasarkan temuan Anda, permasalahan apa saja yang kerap kali ditemui oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan manajemen SDM ataupun mungkin penggajian? Oke, ya. Jadi kita menyebutnya cost atau COST. Yang pertama adalah complexity. Jadi saya akan membagi complexity ini ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah kompleks ketika segala proses dilakukan secara manual. Kemudian proses pengumpulan datanya kompleks, proses perapian datanya lama, komputasi dari data yang high potential of human error, itu juga menyebabkan kompleksitas itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan sudah pakai sistem, akhirnya sudah go live, itu juga kompleks. Kenapa? Bingung ketika mau melakukan sesuatu di sistem karena terlalu complicated. Ditambah lagi, pas ada kebingungan customer support dari vendornya, ternyata juga lacking atau kurang baik dalam tackling situation. Itu C ya, yang pertama cost, dari cost complexity. Yang kedua adalah obsolete teknologi. Contohnya, lemot, mau ngapa-ngapain lama. Kemudian yang kedua, software itu tidak bisa mendukung mobilitas dari para pengguna. Jadi tidak bisa diakses kapanpun, dimanapun. Dan yang ketiga adalah high risk atau tinggi resiko terhadap keamanan informasi. Nah, itu komponen kedua. Dan masalah yang ketiga adalah spending too much money gitu ya, dimana saya akan menggunakan terminologi dari Gartner, TCO, Total Cost of Ownership. Banyak biaya-biaya hidden gitu ya dari para vendor yang akhirnya membuat adaptasi software payroll itu menjadi mahal. Nah, yang terakhir COST, T-nya adalah time consuming. Jadi berdasarkan survei yang pernah dilakukan Katapa, proses penggajian bulanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 hari kerja setiap bulannya. Kadang data yang masih bolong atau masih berantakan itu membuat HR sampai perlu lembur. Jadi kurang lebih masalahnya sekitar 4 hal tadi, COST. COST, complexity, O-nya tadi? Obsolete teknologi. Oke, kemudian spending too much money, S-nya, kemudian T-nya time consuming. Ini adalah persoalan-persoalan yang sering dihadapi dalam manajemen SDM sehingga Anda hadir begitu ya, memberikan solusi. Nah, untuk menghilangkan banyak sekali kendala ini, Wiki, ya pastikan harus menyiapkan aplikasi yang mungkin membangunnya itu cukup mahal atau seperti apa sampai ada solusi yang Anda hadirkan. Jadi solusi yang Katapa tawarkan adalah triple S payroll. Halo, Mbak Stefani. Pertama itu secure. Ya. Katapa sudah ISO 27001 certified. Mbak Stefani, Ya. tampaknya suaranya ini ada kendala. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya sambil memperbaiki Baik, kualitas suara dari Mbak Stefani. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas solusi manajemen SDM bersama dengan Mbak Stefani pemirsa yang merupakan CEO dan founder dari Katapa. Dan tadi sudah dibahas apa yang menjadi permasalahan, biasanya itu adalah disingkat cost, diantaranya adalah complexity, spending too much money, dan time consuming. Oke, ini kan berarti adalah software developer begitu ya. Dengan bisa memberikan solusi sebanyak itu, membangunnya itu butuh waktu yang lama dan biaya yang besar tidak Mbak Stefani? Oke. Nah, disinilah fungsi dari advance teknologi. Jadi kita bagaimana membentuk suatu sistem itu jangan lama-lama. Yang pertama, dari segi cost kita kalau kelamaan kan membengkak. Yang kedua, customer itu nggak mau nunggu. Jadi itulah tujuannya kita memanfaatkan advance teknologi untuk kita speed up untuk di software development-nya itu sendiri, deliver lebih cepat, kemudian akhirnya juga cost efisiensi untuk Katapa. Nah, kalau dari solusi yang ditawarkan Katapa, kita ada Triple S Payroll Platform.
di mana 3S, secure, Katapa sudah ISO 27001 certified, kemudian simple, cukup 3 langkah mudah untuk memulai menggunakan Katapa, dan kita juga provide one click payroll, di mana dalam satu klik sudah memproses BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, take home pay, dan PPh 21 serta banyak komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah Swift, kita terus mengupgrade performance dari Katapa, jadi memproses 300 karyawan kini cuma 1 menit aja. Nah, Katapa selain yang tadi saya sebutkan, kita juga terus memberikan manfaat bagi perusahaan dengan teknologi. Baru-baru ini kita mengeluarkan Katapa Help GPT yang membantu perusahaan untuk tanya jawab seputar penggunaan Katapa, dan yang kedua adalah mengetahui peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan pajak. Oke. Jadi lebih lengkap lagi begitu ya kembangan-kembangan dari si solusinya yang ditawarkan oleh Katapa. Oke, model bisnisnya seperti apa sih Mbak Stefani sehingga kemudian Katapa sebagai perusahaan begitu ya dapat memastikan revenue-nya? Oke, model bisnis Katapa sangat simpel, kita berlangganan atau subscription base, jadi cukup bayar aja sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan. Harga Katapa dimulai dari Rp9.900 per karyawan per bulan. Nah, jadi kita sangat transparan terhadap harga, bisa dilihat, dan harga 9.900 ini sudah termasuk dukungan implementasi dan server berbasis cloud. Oke, sudah berapa banyak perusahaan berarti ya yang bekerja sama dengan Katapa? Saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang menggunakan Katapa. Contohnya Katapa dipercaya oleh kayak BCA, Blibli, dan lainnya. Yang mau saya highlight adalah skor CSAT atau Customer Satisfaction dari perusahaan-perusahaan terhadap Katapa adalah di 97%. Wow. Ini merupakan hasil dari komitmen tim Katapa untuk memberikan produk dan servis terbaik untuk para pelanggan. Kalau sudah 300 lebih, targetnya di 2023 ini bisa berapa perusahaan? Nah, kita karena bisnis model kita adalah number of users gitu ya, jadi kita ingin ini supaya ini ya tetap menjaga confidentiality, kita ingin berkembang 2 kali lipat setiap tahunnya, kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana Anda memastikan keamanan data dari data SDM dari sebuah perusahaan yang dikelola oleh Katapa? Oke, yang pertama Katapa itu sudah ISO 27000 certified, jadi 27001 certified kan international standard, dan yang kedua kita sudah apply lebih dari 1000 global compliance best practice terkait pengamanan data, dan Katapa juga melakukan penetration testing secara berkala, dan yang terakhir adalah Katapa juga memberlakukan 2FA atau two factor authentication. Jadi segala celah itu kita coba protect supaya privacy dan confidentiality dari data perusahaan itu tetap terjaga. Oke, ada tantangan dari Katapa? Tantangannya yang pertama adalah mengedukasi, karena mungkin masih banyak perusahaan gini, kalau yang dia masih pakai manual, menurut mereka kenapa sih mereka perlu bayar gitu untuk menggunakan sistem. Yang sudah menggunakan sistem merasa kayak kita sudah menggunakan sistem nih, kenapa harus pindah sih menjadi advance teknologi, apa benefitnya pindah ke advance teknologi, kurang lebih seperti itu. Baik ya, karena kan pasti mengikuti perkembangan terus-menerus, upgrade begitu ya, yang belum mencoba, coba dulu, pas sudah nyaman, kayaknya sulit untuk pindah. Nah ini harus terus bisa Sosialisasikan Iya. gitu ya. Oke, Mbak Stefani terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda dan juga Katapa, sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, kita ke update dari pergerakan IHSG, pemirsa dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk IHSG sejauh ini bergerak di zona hijau begitu ya, dengan penguatan 0,06%, Jakarta Islamic Index menguat 0,32%, LQ45 menguat 0,04%. Beralih ke top gainers pemirsa, berikut adalah deretan saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers, masih tidak banyak berubah dengan posisi pembukaan di pukul 9 tadi. Ada PTBA, ada Daro pemirsa, kemudian juga kali ini ada Pegas dan juga ada Bank Mandiri. Ya, top losers ada Boga, BBRI, GoTo dan juga AMRT dengan pelemahan masing-masing 1,31%, 0,45%, 0,86%, 2,64%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, data selengkapnya ada energi menguat 1,66%, mungkin ditopang juga oleh saham-saham batubara yang kita lihat tadi menjadi top gainers. Barang baku juga naik 0,38%, kesehatan turun 0,8%, konsumsi non primer turun 0,49%. Demikian pemirsa review singkat atau update juga ya terkait dengan pembukaan perdagangan sampai dengan 27 menit
di sesi 1. Betul, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pemirsa perbincangan yang kami hadirkan dan informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk Anda dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sumodatu. Saya Vicky Adrian, see you in the morning.